Kita sudah belajar dari pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai beberapa hal sampai terakhir kita belajar bagaimana mengenai teknik untuk membuka. Bagaimana kiat-kiat di dalam memberi tanggapan? Jelas, satu, fokus pada perilaku tertentu. Jadi kita harus memfokuskan bagaimana dalam perilaku tertentu itu ketika kita mau memberikan tanggapan. Buat tanggapan-tanggapan kita ini ada orientasinya, tujuannya apa, jelas. Lalu berikan juga tanggapan-tanggapan kita ini tepat pada waktunya. Harus dapat dipastikan penerima tanggapan mengerti apa yang kita maksud. Tanggapan yang negatif harus mengarah pada perilaku yang dapat diperbaiki, bukan hanya mengkritisi tetapi tidak memberikan solusi yang dapat membangun. Ini yang harus perlu untuk kita perhatikan. Ya Bapak Ibu Saudara, ingat inilah kiat di dalam kita memberi tanggapan. Kita akan masuk berikutnya di dalam komunikasi tertulis. Komunikasi yang tertulis jelas di sini sebagai seorang tim leader, komunikasi terbanyak yang kita lakukan adalah komunikasi lisan yang mungkin lebih menuntut keterampilan di dalam berbicara dan mendengarkan. Tetapi ada saatnya di mana kita dituntut juga untuk menyajikan gagasan dalam sebuah bentuk tulisan. Sesekali kita juga harus menulis surat, email, memo. Yang jelas esensi menulis sebenarnya sama dengan kita berbicara, yaitu pesan yang diberikan dapat dimengerti dengan benar oleh penerima. Pembacanya harus dapat memahami apa yang kita tulis. Sebagai seorang tim leader yang senior, mungkin juga sudah punya atau terbiasa dengan kebiasaan menulis yang baku dan susah untuk kita ubah. Pada sesi ini, kita akan diajak untuk meninjau bahkan menata kembali keterampilan kita di dalam berkomunikasi secara tertulis, sehingga kita dapat mengoptimalkan komunikasi kita terhadap anggota tim kita, mungkin terhadap rekan-rekan sejawat kita, di dalam kita mungkin berusaha, di dalam melayani, dan sebagainya. Apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi yang tertulis? Jelas, bentuk-bentuk komunikasi yang tertulis bisa surat resmi, bisa juga surat tidak resmi. Untuk surat resmi, di sini misalnya bisa dengan surat-surat keputusan, surat edaran, memo, atau mungkin ada surat bisnis biasa. Ini, kalau surat tidak resmi, ya itu bisa email, artikel, SMS, ya kalau zaman dulu ada BBM, sekarang WhatsApp, ada blog atau sosial media, ada notulen rapat. Ingat, ada blog atau sosial media, sekarang bisa juga dengan mungkin YouTube, bisa juga nanti dengan di Facebook, atau tulisan-tulisan yang ada. Nah, ini. Jadi ini menjadi surat yang tidak resmi yang perlu untuk kita ketahui. Komunikasi tertulis juga berkaitan dengan bagaimana proses membaca dan menulis. Seseorang di dalam membaca suatu teks, dia menerima dan memahami pesan yang tertulis karena ada yang menulis. Seseorang menulis karena dia ingin menyampaikan ide, informasi, atau perasaannya kepada orang lain. Tulisannya itu berisi pesan yang akan dibaca baik oleh orang lain ataupun dirinya sendiri. Nah, ini komunikasi yang tertulis. Apa sih menulis itu? Jelas di dalam menulis ini merupakan sebuah metode untuk menyatakan bahasa dalam bentuk visual dan fisik. Ingat, di sini kita proses untuk menuangkan gagasan yang abstrak menjadi konkret dalam bentuk tulisan. Semakin cepat saya menulis,
semakin baik hasil yang saya dapatkan. Jika saya berjalan lambat, saya berada dalam masalah. Hal ini berarti saya harus mendorong kata-kata sebelum saya ditarik oleh mereka. Ini merupakan quotes dari Raymond Chandler. Ya, ini hanya quotes. Jadi, kita harus menyadari bahwa menulis itu juga penting. Nah, inilah rahasianya untuk menjadi penulis adalah menulis, menulis, dan menulis. Mau menjadi penulis? Maka hanya ada 3 tahap ini. Menulis, menulis, dan menulis. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Apa manfaatnya kalau kita menulis? Pasti ada manfaatnya. Jelas kalau kita menulis, maka manfaatnya yang harus kita ketahui. Ya, ini. Tulisan kita bisa dibaca berulang kali dan dianalisa juga secara mendalam dan melintasi zaman. Tulisan dapat dibaca banyak orang. Tulisan dapat disimpan dan diwariskan. Inilah manfaatnya. Lalu apa perbedaannya antara komunikasi lisan dan tulisan? Kalau kita melihat di sini untuk komunikasi lisan, ya sifatnya sementara. Habis dia mendengarkan, bisa saja dia langsung lupa. Biasanya juga dipakai untuk interaksi yang segera. Bisa terjadi adanya miskomunikasi akibat kalimat yang tidak tuntas dan interupsi, apalagi mungkin bahasanya tidak jelas. Terbatas jumlah pendengar dan segmentasi dari pendengarnya. Lalu untuk yang tertulis, permanen, karena sudah tertulis dan tercetak. Bisa juga dikomunikasikan melewati ruang dan waktu, tidak terbatas. Adanya upaya untuk menulis di sini yang jelas. Penulis tidak bisa mendapat feedback dan tidak dapat mengklarifikasi sesuatu. Inilah perbedaannya komunikasi lisan dan tulisan, jadi harus kita ketahui. Bentuk-bentuk daripada tulisan bisa berupa di sini jelas ya, ada poem. Nah, di sini ada pesan-pesan yang dalam bentuk jelas ditulis dalam bentuk suatu skrip-skrip, ada short story, bisa novel, bisa movie script, jadi ada skrip-skrip daripada video, bisa juga dengan teater, artikel, magazine ya, majalah, atau TV serial, TV report, business letter, blog, copyright. Nah, blog juga saya ada mengajarkan di mata kuliah lain bagaimana membuat blog. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya bagaimana cara membuat blog, bisa mengikuti di mata kuliah yang lainnya. Bisa cari di channel YouTube saya ini bagaimana cara membuat blog. Inilah keunggulannya kalau kita menggunakan YouTube Learning. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti untuk pembelajaran yang lainnya. Jadi bisa ikut belajar bagaimana sih prosesnya yang lainnya ini, pembelajarannya apa saja yang diajarkan. Harus kita ketahui juga bahwa tujuan menulis jelas. Tujuan menulis di sini bahwa kita harus bisa membuat pembacanya itu paham ini. Membuat pembacanya paham. Pesan dalam tulisan berhasil sampai apabila penulis tahu siapa pembacanya, memahami harapan dari pembacanya tersebut. Bahkan penulis juga dapat memenuhi kebutuhan dari pembacanya. Nah, ada hambatannya enggak kalau kita sudah tahu? Pasti ada. Apa saja hambatannya? Kita akan lihat hambatan-hambatan di dalam menulis. Banyak sekali orang rendah atau kurang memiliki minat dan motivasi untuk menulis. Sulit untuk kita menuangkan ide-ide, sulit untuk kita memulai dalam menulis. Bahkan kita juga memiliki keterbatasan kata. Sulit untuk merangkai kata dalam bahasa yang tepat. Rendahnya minat baca akibatnya wawasan kita menjadi sempit. Bahkan tidak sedikit yang memiliki mental blocks.
yaitu keadaan yang membuat kita merasa sangsi atau ragu bahwa kita sebenarnya mampu untuk menulis. Nah, ini hambatan-hambatan yang terjadi. Mental block di dalam menulis. Nah, ini juga berbahaya. Kenapa? Penyebabnya pasti dia karena tidak bisa menulis, dan cara mengatasinya ya semua bisa dicoba dengan berlatih, dan berlatih. Sering sekali merasa takut salah atau tulisannya jelek. Harus sadar bahwa tidak ada tulisan jelek selama ide dan tulisannya ini orisinil. Maksudnya hasil pemikiran dari penulis sendiri atau hasil pemikiran kita sendiri. Penyebabnya bisa juga malas. Nah, caranya bagaimana? Motivasi diri kita sendiri. Paksa. Mengingat dan menikmati manfaat dari menulis itu apa? Menjadi populer, dapat honor, royalti, terapi kesehatan, atau menggali ilmu. Ada juga sih hambatannya, ya tidak punya waktu, nggak ada waktunya buat menulis. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Setiap kita memiliki waktu 24 jam per hari, sama kan? Lalu yang membedakan bagaimana cara kita mengisinya. Ada juga yang menjadi penyebabnya, ya kita nggak kuasain topiknya atau masalahnya apa yang mau ditulis. Cara mengatasinya apa? Lakukan riset, baca, lihat, rasakan, pahami. Baru kita dapat menulisnya dengan benar. Tidak ada ide, bingung menulis apa. Ide ada di mana-mana. Ingat Bapak Ibu Saudara, ide ada di mana-mana yang kita alami, kita baca, kita lihat, dan kita rasakan. Semua adalah ide di dalam kehidupan kita. Tapi kan saya bingung untuk memulainya. Bagaimana cara memulainya? Awali tulisan kita dengan tema atau objek kajian yang ada di pikiran kita. Ini yang harus kita atasi di dalam mengatasi mental block. Lalu sifat-sifat di dalam tulisan itu seperti apa yang harus kita ketahui? Sifat tulisan sebenarnya ini ada yang satu, pertama adalah persuasif. Lalu sifatnya fokus pada pembacanya. Lalu menjelaskan topiknya itu dengan benar. Bahkan mengarahkan pembacanya untuk melakukan sebuah tindakan. Ini yang harus diketahui. Jadi kita harus sadar sifat tulisan dan prinsip-prinsip yang harus kita ketahui pada saat kita menulis, yaitu saat menulis fokus pada sudut pandang dari si pembaca. Jelas di sini upsa bagi pembaca. Untung buat saya apa saat membaca tulisan ini? Upsa, untung buat saya apa saat saya mendengar video YouTube ini. Menjadi tugas Bapak Ibu Saudara, upsa saat menonton video ini apa? Untung buat Bapak Ibu Saudara apa? Tulis di situ, tulis nama, nanti di kolom komentar tulis nama underscore lalu S1 Theo X underscore, tulis jawabannya. Singkat saja. Untungnya apa buat Bapak Ibu mendengarkan atau melihat video YouTube ini? Saya akan tunggu setelah ditulis, nanti screenshot dan kirimkan sebagai jawaban atau lampiran jawaban di dalam classwork Google Classroom Bapak Ibu masing-masing. Berbicara upsa di sini, ya kita harus bisa meletakkan diri penulis pada tempat pembaca. Kita harus meletakkan diri kita sebagai pembaca dan lihat pesan Anda melalui mata orang tersebut. Jadi melihat, seperti tadi saya bertanya, saya ingin tahu juga melihat dari kacamata Bapak Ibu Saudara ketika menonton video YouTube ini. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka dan tingkat pemahaman mereka sampai di mana. Dan kita juga harus dapat memahami latar belakang mereka. Disinilah kenapa setiap video-video pembelajaran saya memberikan kuis, pertanyaan-pertanyaan supaya Bapak Ibu Saudara
saya dapat pahami dan saya dapat mengerti. Kita sudah mempelajari mengenai komunikasi. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, setiap ada pertanyaan kuis tadi harus menuliskannya di dalam kolom komentar YouTube. Bapak Ibu Saudara sudah mempelajari beberapa hal. Jangan berhenti, lanjutkan setiap episode-episode berikutnya untuk mengikuti pembelajaran ini, karena ini panjang. Dan nanti ketika kita berjumpa di dalam kelas virtual melalui Zoom, kita bisa melakukan tanya jawab, kita bisa saling mengerti, bisa saling memahami, berdiskusi apa yang diperlukan. Saya menunggu setiap jawaban tugas dari setiap episode video-video ini. Dan yang ini menjadi penilaian Bapak Ibu Saudara. Dan supaya saya juga dapat mengerti apa yang Bapak Ibu Saudara pahami. Jangan lewatkan setiap tugas ini, saya menantikannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini, lalu aktifkan juga gambar loncengnya, pilih semua notifikasi all atau all notification. Dengan Bapak Ibu Saudara mensubscribe, berarti Bapak Ibu Saudara mendukung saya di dalam membuat video-video yang membagikan manfaat kepada orang banyak, kepada peserta didik atau kepada mahasiswa-mahasiswi saya di dalam kelas. Silakan juga Bapak Ibu untuk men-share video ini kepada setiap orang agar juga membagi berkat banyak orang. Jangan juga berikan like, tulis juga komentarnya supaya saya semakin lagi memberikan atau membuat video-video yang dapat memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.